Punya pengalaman toksik apa sih? Kayaknya banyak banget ya. Banyak banget di dunia pertemanan sih kayaknya kalau toksik tuh paling banyak. Yang paling diinget. Yang paling diinget adalah dia kelihatannya baik banget sama gue. Benar-benar mukanya tuh kelihatan polos banget, solehah banget. Ternyata di balik itu semua astagfirullah banget. Gimana gue nggak sawan coba begitu modelannya. Seluruh orang di dunia ini nggak bakal percaya kalau dia yang jahat karena dia punya kelebihan mukanya yang kayak ibu peri dan alim. Gue muka begini orang juga nggak percaya kalau gue yang dijahatin gitu loh. Hai Tan, hai Militan, hai Naya Cawa. Hai. Mereka kan ada Militan. Kalian nggak mau sapa-sapa itu sobat apa nyebutnya apa sobat? Hai saya atau apa tuh? Sobat say. Oh sobat say. Iya. Sobat say. Hai sobat say Naya Cawa. Hai sobat say Naya Cawa. Oke deh. Halo Kita sobat say. Militan kalau kita. Kali ini kita barengan Militan ya. Di sini ada Naya Cawa, ada gua Nana. Ada Go Windy. Ada Sandi juga. Yeay. Iya. Kali ini Halo. spesial banget Dan ya kan. di sini ada Militan. Yoi, betul. Mantap. Kok jadi kaku banget sih? Rada gimana gitu ya? Rada gimana ya? Udahlah, pasrah aja lah. By the way kita mau ngomongin tentang apa nih? Kita tentang toxic people. Sebelumnya kita mau disclaimer dulu, kita semua sudah mematuhi protokol kesehatan dan kita semua udah vaksin. Benar sekali. Buat teman-teman yang belum vaksin, jangan lupa vaksin ya dan selalu patuhi protokol kesehatan. Bener Ya, banget. jadi ini edisi kolaborasi Naya Cawa dan Militan itu spesial ulang tahunnya Potmi. Happy birthday, Potmi. Selamat ulang tahun Potmi yang kedua. Bahasa Koreanya ulang tahun apa? Senggol cuka hamida. Senggol cuka. Mereka anak-anak drakor nih. Senggol cuka. Kami di sini rooming. Karena kita bukan sobat drakor ya. Bukan sobat drakor. Mohon maaf ini, kita bukan sobat drakor. Semoga semakin sukses Potmi di ulang tahunnya yang kedua. Amin. Ucapannya dong, ucapan dulu kali ya untuk ulang tahun Potmi yang kedua. Coba dari Militan dulu deh. Dari Militan, Iya. dari Militan. Dari Militan. Selamat ulang tahun buat Potmi yang kedua. Terima kasih sudah mengajak kami untuk ada di platform Potmi. Apa Mi? Dan Gimana setelah semoga semakin sukses, Ya. semakin berkembang lagi, semakin banyak podcaster yang indie masuk ke Potmi. dan Amin. semoga juga Amin, makin amin. banyak teman-teman sobat Militan yang dengerin Potmi. Dengerin semakin- Militan lewat Potmi gitu maksudnya. Benar. Amin. Gitu. Amin ya Allah. Jadi doanya bukan cuma buat Potmi aja, buat Militan juga ya. Mi, Militan ya? dan podcaster lainnya. Iya. Gimana dari Naya Cawa nih? Oke, kita ucapin selamat ulang tahun buat Potmi yang kedua. Semoga Kayak tambah iklan lu. sukses, tambah oke, terus juga podcasternya juga tambah keren. Terus jangan lupa dengerin juga, selain dengerin Militan, dengerin Naya Cawa. Yes, Oke. mantap. Yeay. Mantapnya 1 apa 2 Win? Mantap. 3 itu. Jempolnya 2. Biasa. Jempolnya kan ulang 2. tahun kedua. Oke. Dua. Tuh ketularan kan gue. Ya. Jadi untuk spesial episode kali ini, kita mau bahas apa teman-teman Naya Cawa? Kita tuh mau bahas tentang toxic. Soalnya toxic itu kayaknya sekarang banyak ya di mana-mana. Kayak virus. Iya, benar. Karena semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula toksik yang ada. Kayak lagu ya, cakep. Kok dicakepnya? Berkembang toxic people di mana-mana bertebaran ya, Wak. Banyak ya ternyata ya. Banyak. Tapi juga jaga-jaga juga. Jangan-jangan kita juga sebenarnya toxic people juga. Bu. Aduh, saya. Aduh, semoga jangan gitu ya. Nah, bener banget. Jadi makanya kita mau bahas nih, jangan sampai kita bisa koreksi orang menjadi toksik, ternyata diri kita tuh toksik. Kan ada ini ya peribahasa. Apa San? Apa berbahasa?
Jadi gue yang ditembak Gajah. peribahasa. Apa tuh peribahasanya tuh? Gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tuh tampak. Oh iya iya Gitu iya. kan. Windy tahu nggak? Enggak, Iya, gue betul. bahasa Indonesia gue remedi. Jauh-jauh lihat orang katanya kita sendiri ya. Ah, benar. Coba jelaskan dulu peribahasanya itu artinya apa? Artinya apa? Bebas Nah? lo, jangan kalau salah gitu kesalahan- ya. Iya, Iya, kalau lanjut. kesalahan orang Hah? lain itu kelihatan sekecil apapun. Sedangkan kesalahan kita yang besar tuh terkadang tertutup sama diri kita sendiri Iya, gitu iya. loh. Berarti emang terbukti lu udah lulus SD ya? Iya. SD kan bahasanya peribahasa mulu. Iya. SD gue enggak. SD gue. Berarti lu gak SD. Tapi kalau menurut Militan sendiri, kira-kira toxic menurut kalian tuh gimana sih sebenarnya? Kenapa Kalau gimana? dari Militan sendiri, kira-kira toxic menurut kalian tuh gimana sih sebenarnya? Toxic menurut dari Militan. Biasanya kalau yang toxic itu biasanya awal-awalnya nggak kelihatan tuh kalau dia toxic tuh. Biasanya kita nyaman, masuk ke dalam, baru tahu dalamnya kotor. Widih. Kok gitu ya? Kok gini gitu. Kok gini gitu kan. Tapi biasanya kita suka denial tuh. Iya, Masa benar. sih dia kayak gitu? Kayaknya enggak Masa deh, kayaknya sih? enggak Enggak deh. deh, kayaknya Kayaknya enggak. enggak Tapi deh. lama-lama akan terkuak sendiri gak sih kalau orang toxic Lama-lama kayak iya, gitu? bener, lama-lama Akan kelihatan loko aslinya. gitu ya. Iya, bener. Nah tuh Naya cowok pernah gak sih nemuin pertemanan yang ada toxic kayak gitu? Biasanya kalian apain tuh? Oh Yang ya orang-orang kayak pernah gitu? lah. Pakai ditanya. Masa pakai ditanya. Pernah apa Ya Allah. Anda tidak tahu, mereka berdua ini toksik sebenarnya. Aduh, kasihan banget. Kan makanya lo tahu peribahasa tadi. Ya kalau kalau toxic di lingkungan tuh pasti ada sih ya, mau dia di cuma pertemanan atau di lingkungan kerja gitu, itu pasti ada. Yang real di depan mata kita juga ada gitu loh. Cuma ya awal itu kayak nggak kelihatan. Kalau pertemanan ya menurut gue Yes. itu tuh harus lebih dari 1 tahun baru terlihat sebenarnya, ya nggak sih? Iya sih, gue itu adalah orang yang susah untuk menilai orang, dan gue selalu salah untuk menilai orang. Jadi tuh awalnya terlihat baik, kemudian oh ini orang keren nih gitu kan ya, bagus, produktif segala macam. Cuman memang kita harus punya kayak range waktu untuk kita bisa bener-bener kenal orang dan kita bisa tahu gitu ini orang toksik atau enggak gitu. Bahkan tuh sebenarnya dari kenyamanan pun kalau kitanya yang bareng sama orang itu kitanya nggak berkembang, terus kita malah makin buruk, itu sebenarnya juga jadi toksik sih. Ya, Tanpa bener sih. kita sadari nggak sih San? Bener. Karena emang toksik itu tadi yang dibilang Nana ya. Kita itu kayak punya range gitu kan, kayak 1 tahun gitu, baru bisa mengenal nih orang toksik apa enggak gitu kan. Atau mungkin diri kita sendiri yang toksik. Karena kita nggak mau berkembang. Nah, Yes, itu dia. yes. Makanya kalau misalkan di dunia pertemanan ya emang pasti ada. Itu emang bener-bener pasti ada gitu kan. Nah, Pasti ada di mana-mana ya. pasti ada di mana-mana. Windy tuh bisa cerita Pasti ada di banyak. mana-mana tuh orang-orang toksik. Udah kayak Indomaret sama Alfamart di mana-mana. Setiap sudut Sampai ada. gitu ya. Belanja puas, Harga pas. harga pas Udah, di nggak mana iklan dia. aja. Besok iklan, besok ada iklan. besok iklan ya, hari ini gratis. Tapi nih ya, si Windy itu benar-benar pernah menjalani rekanan dengan orang yang toksik gitu. Dan sebenarnya tuh dia sudah menyadari, setelah udah 1 tahun menyadari, cuma mencoba untuk bertahan. Lama kelamaan berteman di lingkungan yang toksik ternyata membuat Windy tuh jadi nggak kuat. Bendera putih dikibarkan. Iya. Ini kan kita Mencoba bertahan ya. Iya benar-benar. iya. Tapi kalau untuk Militan sendiri gimana tuh untuk toksiknya di lingkungan atau di circle pertemanan? Kalian punya ini gak sih kayak rumus atau mungkin kayak gue harus kenal ini range waktunya sekian tahun gitu baru bisa menilai atau gimana? Oh iya. Kayak kita pernah nemuin orang toksik di lingkungan kita tuh kita harus gimana? Apa kita mencoba untuk menelaah dulu baru berteman, atau kita mencoba menyelami dulu baru berteman, atau kita ya udah temenan aja, terus kalau dia toksik tinggal bye. Kalau gue ada ini sih, kalau gue tergantung si orang ini toksik. Gimana ya? Orang toksik tuh kadang bukan cuma teman doang, tapi bisa juga lingkungan terdekat, misalnya keluarga gitu Yes. kan, atau tetangga gitu yang emang setiap hari mau nggak mau kelihatan gitu di depan muka gitu ya. Atau kalau misalnya cuma temen sih, kalau gue ya ada teman toksik yang
ya emang cuma teman gitu, ya udah nggak usah temenan lagi sama dia Benar, gitu. benar. Kalau emang nggak bisa, jadi ada tahapannya gitu kalau di gue ya, maksudnya kayak gue ngerasa temen ini toksik gitu. Kalau gue deket sama dia, dia kasih influence nggak baik untuk diri gue gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin menghindar gitu. Tapi kalau misalnya emang dari lingkungan dekat gitu, misalnya keluarga gitu, ya udah sih diterima tanpa drama sih kalau gue, ya mau nggak mau kan kalau misalnya ternyata yang toksik adalah misalnya lingkungan terdekat kita gitu, misalnya keluarga gitu, Saudara ya atau saudara apa atau gitu keluarga ya. yang ya mau nggak mau ya harus diterima gitu kan. Makanya sejelek apapun atau ini apapun ya dia nih part of family gitu misalnya. ya. Jadi kan mau nggak mau kita harus ya itu tadi menerima tanpa drama. Paling kalau gue sih menghadapinya dengan kayak misalnya ketika kita sudah tahu nih si orang ini misalnya toksik gitu ya, gue sih harus kayak misalnya untuk ketemu sama dia atau harus berinteraksi sama dia, gue kayak harus ngumpulin energi dulu sih. Karena ngadepin orang toksik Gitu tapi ya. saudara. Karena kalau enggak gitu kita bakalan kok kita yang ikut jadinya gitu. Kita jadi kayak terpengaruh gitu. Tapi kalau misalnya yang ya ada juga kan misalnya kayak di sekeliling kita yang misalnya di dunia di sosmed gitu ya. Ya secara nggak langsung misalnya kita nge-follow salah satu orang yang lama-lama tuh dia kok kayaknya Toxic mempengaruhi mempengaruhi kita, jadi kayak kok kita jadi kayak gini sih, kok kita jadi kalau setiap kali kita ngeliat postingannya kita jadi sebel atau kita jadi kesel atau apa, itu bisa kita langsung unfollow aja sih, unfollow kayak gitu. atau hide gitu ya, biar halus gitu mainnya. Kalau teman itu tadi kayak gue bilang, sebisa mungkin ngindar-ngindar aja deh gitu. Kalau bisa nggak perlu berinteraksi sama teman sama dia gitu. Karena kita udah tahu orang ini toksik. Tapi kalau yang emang kita harus temu kayak misalnya rekan kerja, terus saudara, ya mau nggak mau kan harus dihadapin gitu. Apalagi tetangga. Aduh, omongan tetangga. dari mana Iya ya? benar. Pindah rumah kan kita bukan Syahrini yang bisa pindah kapan aja gitu ya, ada duitnya gitu kan. Jadi ya udah gitu. Jadi mau nggak mau kan ya itu tadi kayak gue bilang diterima tanpa drama. Jadi sadar bahwa oke, orang ini toksik, oke kita terima. Terus kita ngadepinnya gimana nih? Oh, kita harus punya siasat itu tadi. Kalau gue ngumpulin dulu tenaga, energi. Supaya kalau kita ketemu sama dia, kita nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget gitu. Jadi tiap kali dia melakukan hal-hal yang bikin kita ngelus dada, gitu kita kayak udah, oke, inhale, exhale gitu aja sih kalau gue. Dari keluarga mau nggak mau kayak gitu Iya ya. benar, mau nggak mau kan harus dihadapin ya. Tetangga itu tadi kan juga bagian kecil dari keluarga dekat ya. Maksudnya ya mau nggak mau ya harus dihadapin kan gitu, harus diterima itu tadi tanpa drama lah. Soalnya kan keluarga Nah, masa iya meskipun kita tetap harus ada keluar drama, dari tapi tetap keluarga harus itu. usaha semaksimal mungkin sih. Kundurin diri. Anda kalau nggak mau saya coret dari kakak ya. Tapi benar sih ya Kak. Jadi memang Iya. ketika temen tuh ya udah kita nggak usah temenan lagi gitu ya. Tapi kalau udah ke keluarga agak bingung ya. Masa kita nggak mau berkeluarga lagi atau nggak mau saudaraan lagi ya kan? Benar-benar energi gitu kan. Terkadang tuh males nggak sih ketemu sama keluarga yang toksik tuh, kayak misalnya ada acara, ketemu nih sama si ini. Biasanya Ya. bude-bude tahu. Udah nikah belum? Gitu ya. Itu mah beratnya lu. Itu kan problem kita selama ini kan kalau lebaran kan. Iya, Tapi iya, tuh iya. sebenarnya adalah salah satu sebenarnya mungkin. Nah iya ya kan, itu kan Jadi bener salah kan? satu toksik sebenarnya. mau nggak mau kan harus ketemu kan pada saat lebaran ya. Tapi Gimana lo coba? masih baik juga sih kalau toxic family, keluarga ketemu masih. Kalau gue mah ya udah lah, kalau meskipun keluarga kalau nggak mau ketemu nggak ketemu aja. Kalau Itu gue iya, gitu. iya, bener-bener. Jadi ekspresif bodoh amat. Arisan keluarga gue nggak datang. Lebaran gue nggak samperin. Iya. Jadi Iya, pertanyaan-pertanyaan setiap orang punya cara simpel. masing-masing sih ya. Pertanyaan-pertanyaan simpel sebenarnya kayak yang misalnya nih gue ada arisan keluarga, gue kan biasanya setiap bulan tuh ada arisan keluarga kan di keluarga ibu gue nih. Terus nih bude-bude gue nih ya kan, kadang tuh mau nanyakan suatu hal yang sebenarnya udah deh nggak usah nanya-nanya gitu ya. Perkara lo mau makan daging aja repot ke rumah gue gitu, kayak Windy kapan, mana calonnya gitu. Saya nggak nyalon DPP, mohon maaf. Nanya mulu calonnya mana kan, bantu enggak gitu maksud gue. Jadi kayak hal-hal begitu tuh kayak sebenarnya kecil, hal simpel. Cuman kalau misalnya itu dilakukan terus setiap bulan, kemudian kan orang-orang jadi lama-lama jadi males ya gitu, kayak udahlah Bude nggak usah datang aja lah gitu. Emang lu bedasin gitu? Ya enggak kan, gue juga nggak berani lah. Makanya Bude gue jangan nonton ini ya. Sudah kuduga pasti dia gak akan berani ngomong sama Bude begitu.
tapi dengan kayak gitu kan ada hal-hal yang harusnya dilakukan ya selain Iya, tadi benar-benar. menyiapkan energi ketika mau ketemu orang yang udah kita udah notice tuh orang toksik gitu kan dalam keluarga gitu. Iya. Sebenarnya ada hal-hal yang mungkin harus kita siapin yang lainnya atau bahkan berani bilang, aduh Bude jangan tangan terus dong, aku risih. Nah, itu mungkin Memang salah satu caranya. Salah satu caranya. Jadi Iya, biar iya. dia tahu bahwa dengan bertanya seperti itu kita tuh nggak nyaman. Benar. Karena kalau misalkan kita Iya, diam benar, aja gitu benar, kita benar. bakal kayak di pressure terus kan. Iya. Terus-terusan Iya, digituin terus-terusan. ya. Iya benar-benar. Kita Iya, juga saya kan pressure people, nggak enakan, mau ngomong nggak enak, makanya saya ngomong di sini. Bilang, Bude lo harus nonton. tapi sebenarnya perasaan gak enakan itu ya kalau menurut gue sih nggak apa-apa sih. Maksud gue ya kita kan pasti ada perasaan gak enakan itu, nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting kita sadar bahwa oh kita lagi nggak enakan nih sama orang Iya, ini betul. gitu. Kalau menurut gue sih yang penting ya itu kita sadar dulu nih kita akan berhadapan sama siapa gitu. Kalau misalnya orang ini kayak gitu kan, kita kan pasti kita udah ngenalin lah orang-orang toksik itu kan. Yang kalau kita udah sadar itu, jadi kita tuh nggak, jadi apa ya, kita tuh nggak apa ya, jadi nggak Emosian pasti iya, gituin nggak sama gampang bude-bude emosi gitu. lo Jadi itu. kita malah misalnya kayak ya elah dia. Ya udah tahu gue gitu kayak ibaratnya kayak ya udah tahu gue bakal ada kayak begini gitu. Makanya tadi gue bilang nyiapin energi itu maksudnya adalah sebenarnya ya kita akan tahu juga gitu. Kita nyiapin apa ya? Istilahnya kayak peluru gitu ya, untuk misalnya kalau digituin kita harus balesnya apa kayak gitu loh. Jadi ketika Mana calonnya? Lo siapin tuh peluru besok. Iya, Lo benar. jawab aja, ada calonnya, modalin dong. ya bisa mungkin dengan ditimpali jokes apa gitu ya, bisa juga kan gitu. Aduh. Jadi nggak harus Atau apa ya, nggak nggak harus Atau nggak dibalas gini nggak harus kalau kitanya jadi ngedown lagi gitu maksudnya, ditanya karena nih kita udah misalnya, tahu kita harus akan berhadapan sama siapa, jadi kita bisa lebih nyiapin mental gitu ya. Iya, benar. Tanya mulu lo Jadi- calonnya mana? Modalin kagak? Iya. Atau enggak ada yang lebih sarkas lagi jawabannya kalau ditanya Windy, Windy kapan nyusul gitu kan? Lu balas juga. Bude kapan nyusul? Iya, udah nggak 2 kali gitu ya. Budi depan kemarin baru di kuburan loh. Apa nyusul? Balikin ya. Bisa Berarti bener. objeknya sekarang adalah budinya Windy ya. Nih bude kalau denger pala pening nih. Tapi terkadang memang bingung sih ya kalau seandainya. Ya enak kalau pening kalau dia langsung nyusul juga. Coy. Apa Canda kalau dia Bude. nyusul juga berarti? Budi gue tau Nggak gue suka mau. bercanda kok. Oh iya, oke. Tapi emang rada bingung sih ya ketika kita menemukan toksik itu, kalau cuma teman ya tadi benar sih kata Kak Intan, kita nggak usah temenan aja. Tapi kalau misalnya rekan kerja, masa kita Iya, harus masa kita yang sih, resign gitu enak kan? aja. Hanya Udah capek-capek apa namanya dapat kerja kerjaan. gitu, dapetin kerjaan itu, terus kita yang resign, nggak mau dong. Jadi kita harus bertempur. Lawan guys. Lawan guys. Bila perlu dia yang resign, jangan gue. Iya, betul, setuju. Iya. Atau enggak ini apa kalau udah terlalu lama kita ngerasa toksik dan gak nyaman, biasanya kita kan ada juga kan rasa gak enakan tuh kan gak apa-apa sebenarnya kita. Jadi gak enakan awalnya gak enakan. Tapi kalau terus-terusan kan orang tuh gak sadar kalau dia tuh semena-mena sama kita gitu loh. Dia tuh malah ngerasa apa yang dia lakukan kan benar. Nah, jadi itu sebenarnya harus ya kita lawan lah ya. Wih, gede banget. Harus yes. lawan kan. Maksudnya itu kayak dikasih tahu aja, gue tuh nggak nyaman dengan lo yang seperti ini gitu. Windy gimana? Punya pengalaman seperti itu? Akhirnya nyaman kan sekarang kerjanya? Setelah dipindahkan divisi lain. Astagfirullah. Selalu Windy objeknya loh. Kita pindah yuk, jangan Windy lagi. Udah lah, ini dulu di perusahaan yang dulu aja. Tapi ini sebenarnya udah pernah kita bahas tentang toxic relationship gitu ya di episode Ayo, Naya gue dengerin Cawa tuh, juga gue gitu. Sebenarnya dengerin. toxic itu memang bener. Thank you ya Militan. Kita juga dengerin kok Militan yang waktu wawancara sama cowok-cowok tuh yang Oh, iya, segerombolan iya. tuh. Kok ngajak-ngajak sih? Makanya dulu lu mah nggak Bukan saling ngajak-ngajak support. wawancara. Oh. Terus. Oh enggak. Tadi kan sebenarnya kita sudah pernah bahas ya tentang toksik. Sebenarnya kalau menurut gue adalah toksik itu bisa di Ya, mana betul. aja, bisa kapan aja. Sebenarnya kayak ini, kayak tindak kejahatan bisa ada
selagi itu ada kesempatan dan ada niat pelakunya. Wah, Bang Iya kan? Makanya harus waspada. Berarti yang harus kita telaah adalah bagaimana menilai. Waspadalah. Ya benar. Yang harus kita Waspadalah. telaah adalah bagaimana ciri-ciri orang toksik itu kan. Iya benar. Nah, betul. Jadi kita harus tahu gitu, ciri-ciri orang toksik itu sebenarnya apa sih? Apa tuh, Sandi? Apa tuh? Yang gue nanya kalian. Loh dibalikin. Kita nanya, dia nanya lagi. Dia apa? Gue nanya. Cepet dong. Iya kan gue nanya. Menurut gue ya, kalau ciri-ciri orang toksik itu adalah yang pertama membuat kita nggak nyaman. Ya dari segi apapun gitu. Kayak misalkan dari segi pekerjaan, hubungan, komunikasi, udah kayak nggak kenyamanan aja gitu, kayak kita di pressure terus, dia tidak mengerti kita. Gitu. Kalau menurut gue yang pertama adalah itu. Yang kedua? Yang kedua apa tuh? Kira-kira kayaknya dia merubah kita menjadi bukan diri kita sendiri, kayak pembunuhan karakter secara perlahan. Waduh. Ya benar-benar. Ini nomor 1 ini kayaknya Mbak. Kalau gue sih yang berasa banget Bener, adalah bener. kalau ada di lingkungan toksik bawaannya jadi negatif aja gitu. Itu jadi kayaknya aura-aura positif tuh udah hilang aja gitu. hilang Ini gitu. orang penyebab orang toksik nih biasanya bikin kita jadi gampang marah gitu misalnya, jadi berpikir negatif atau jadi Benci-benci sama seseorang. Iya, jadi kesel sama sesuatu gitu yang mestinya kita nggak perlu Iya. emosi di situ gitu. Pokoknya jadi itu, atau bisa juga pokoknya kalau gue ngerasainnya tuh orang toksik yang ada di sekitar gue gitu itu mempengaruhi mendominasi emosi gue gitu. Jadi harusnya emosi gue kayaknya nggak segitu tapi jadi Dikompor-komporin sama jadi kayak misalnya sedih jadi sedih banget gitu, atau kalau misalnya gue marah jadi marah banget gitu. Misalnya itu tuh berasa banget sih. Bener. Kayak jadi kayak kok gue harusnya marah sih gitu. Misalnya gue harusnya marah, tapi gue harusnya marahnya kayak nggak perlu segini banyak deh gitu. Ini kayaknya gara-gara gue ada di deket dia deh jadinya si emosinya jadi over gitu, jadi berlebihan. Aura setan ya. Iya, jadi ada aura-aura negatif gitulah pokoknya. Itu sih kalau gue ngerasainnya. Berarti garis besarnya adalah menjadi negatif kan? Iya betul. Jadi negatif gitu. Marahnya jadi over, sedihnya jadi over gitu. Itu ya Nggak jadi diri sendiri. Dan nggak nyaman sama tuh orang. Ya. Mendingan kita gerus dia. nggak bisa. Kalau bos kita gimana Dan di itu grup akan menyebar juga ceritanya? ke lingkungan kita. Kalau gue orang toksik, gue bikin dia kena mental. Oh gitu. Iya. Gue bikinnya kena mental biar dia nggak mau deket lagi sama gue. Jadi dia yang anggap lo jadi toksik gitu ya. Intan kita temenan. Bisa. Itu bisa jadi salah satu tips sih. Jadi kalau misalnya daripada kita terus yang kena mentalnya, mending kita balik ya. Balikin. Lo nanya-nanya mulu kapan-kapan modalin deh. Gituin. Dia kesel pasti kan Iya, digituin. Ya nggak? Ngata-ngatain, bisa ngatain kita, ih lo tuh nggak banget deh, lo nggak banget deh. Kita balikin aja, emang lo oke banget. Gituin Iya, aja, bikin dia juga kesel. Jadi ketika dia udah nggak kayak ngebully kita, kayak apa, kita balikin lagi biar dia kena mental, mampus. Kayak dendam banget nih gue, kayaknya mengalami kayaknya nih gue. Kayaknya lo banyak banget berkecimpung sama orang toksik ya nih. Masuk geng kita oke nih kayaknya. Tapi problemnya adalah bagaimana kita berani Ya, untuk mengutarakan nggak itu semua kan? orang berani ya. Iya benar. Problemnya adalah kita Nggak semua berani orang nggak berani. untuk mengutarakan itu kan? Karena ada semua orang yang kayak iya aja gitu kan, padahal dalam hati ngedongkol gitu. Nah, Ya. gimana tuh cara ya? Ya akhirnya dia menjadi toksik untuk diri dia Ah, sendiri. betul. itu yang serem. Baik. Dia, Bener. Aduh. nggak berani. Jangan sampai tuh kayak gitu tuh. Makanya kita mesti Iya, lawan, bener-bener. siapin peluru yang banyak. Tapi ya, Ini kan, betul. siapin peluru yang banyak. Dia rese, kita resein balik 2 kali. Iya, benar-benar. Dia makin membuli, kita bully balik. Dendam kayaknya tuh gue. Karena gue emang pendendam orangnya guys. Pendendam, gue orangnya kalau udah disakitin, dendamnya seumur hidup. Sebenarnya ini ya, ada ini ya, ada apa namanya? Gua tebak zodiaknya pasti Leo. Bukan, kalau Leo galak tuh ya. Kalau gue, gue tahu zodiaknya adalah Aries. Itu gua. dia Aries nih. Tapi saya dia sependendam itu kok. Gue Aries Aries, gue. tuh kayak gak enakan tuh. Oh, zodiaknya Aries nggak Taurus, enakan, lo makanya disuruh Iya, bude lu gak enakan kan? Enggak, dia bukan Aries. Gue Yang Aries si Nana. Taurus. Si Nana Aries. Oh, gue tahu. Mili ini adalah Bukan. Scorpio. Salah mulu. Keluarnya emang
emang kayak Scorpio dan Leo ya. Apalagi Virgo. Capricorn, Aquarius, Udah ini Pisces, Aries, tebak-tebakannya nggak bakal Taurus, selesai Gemini, ya. Cancer, Ini Virgo. bongkar aja nih. Kalau gue Virgo, tuh Virgo Pisces, nih, Pisces Virgo. sensitif. Jadi kalau dikatain sekali kayak Oh Pisces, kok jauh dari Pisces? Jauh sih. Setahu Pisces gua peranakan Pisces kali itu lu. orangnya itu kalem, Aduh. lembut, Pekaan. bijaksana, pekaan, penyayang, itu hati gue, bucin. itu hati gue tuh lembut, penyayang, bucin. Tapi kalau udah disakitin, emosian. Kenalin dong sama laki. Jadi pendendam. Hatinya. Hatinya. Kayaknya iya. karakter tuh kalau dendam bukan zodiak ya. Berarti Iya, dia betul. adalah salah satu korban toksik, makanya dia ditempa kan. Siapa? Siapa Mbak Intan? Ini. Ya. Mimi. Mimi. Korban Mimi. toksik Mbak ya, Mimi, jadi Mbak makanya Mimi. pendendam Mbak Mimi. gitu ya. Ya kan dia kan basic. Nah ya, karena sifat dasar dia adalah penyayang, ngayal bucin, terus. ya kan. Ketika dia ketemu sama lingkungan toksik, waduh, langsung berubah dia, beradaptasi. Berubah. Nah itu. Gak berani lah gue sama Kak Mimi. Ampun Kak Mimi. Ampun Kak Mimi. Yang pasti gini apa namanya? Oke. Jadi sebenarnya nggak selalu ketika kita di lingkungan yang toksik atau ketemu yang toksik itu ketika kita Iya. cepat menyadari bahwa dia adalah toksik, kita tahu mengambil sikap dan kita harus tahu, kita jadi tahu gitu mau berbuat apa gitu. Nah itu berarti akhirnya bisa positif kan? Maksudnya kita Yes, menjadi orang yang benar. berani. Jadi yang tadi yang nggak enakan ya kalau udah keterlaluan kita berani untuk ngomong. Ya kayak tadi kayak kata Kak Mimi. Jadi kita berani untuk kasih peluru kita udah banyak, tambah banyak gitu kan ya. Jadi ketika kita di lingkungan toksik atau ketemu atau berteman atau di rekan kerja atau saudara yang toksik itu berarti ada hal yang positif. Kalau kita berani. Itu nggak sih Kak? Iya benar. Benar Yang banget. makanya tadi kan di awal juga gue declare kan maksudnya Gitu yang doang, penting kita sadar dulu gitu. Yes. Maksudnya kita sadar kalau misalnya Iya, kita tuh ada di posisi yang mana sih gitu. Kita kan berhadapannya sama siapa nih. Jadi kalau kita udah sadar kita tuh jadi bisa gimana ya? Maksudnya mengontrol emosi jadi lebih gampang kan gitu. Jadi jangan sampai kitanya tuh jadi kita kebawa sama mereka gitu. Tapi kita jadinya ini sih gak gampang sih ya, Nggak gampang butuh emang. latihan sih Kalau untuk gue sih bisa, netralin, tapi untuk bacot netralin. doang. Iya, Jalaninnya netralin. nggak bisa. Ini butuh latihan banget sih. Maksudnya gue pun juga latihan terus untuk itu tadi, untuk netral itu tadi. Emang gak gampang, tapi mesti dilatih sih. Mesti dilatih. Kalau iya. gue nggak mau latihan, udahlah. Ayo aja udah, pusing gue. Ya kan? Hidup udah Iya, ribet, iya. hidup udah pusing, banyak Tapi emang tekanan Kamili kan? punya Mimi. Mimi. Iya ya. Mimi. Kami ini emang punya pengalaman toksik apa sih Kak? Kayaknya Mimi. Mimi, sorry. Salah mulu ya. Punya pengalaman toksik apa sih? Kayaknya banyak Oh banget ya. banyak banget di dunia pertemanan sih kayaknya kalau toksik tuh Iya. paling banyak. Yang paling tuh. diingat. Yang paling diingat adalah dia kelihatannya baik banget sama gue, benar-benar mukanya tuh kelihatan polos banget, solehah banget. Ternyata di balik itu semua astagfirullah banget. Gimana gue nggak Perempuan sawan berarti. coba begitu modelannya. Seluruh orang di dunia ini nggak bakal percaya kalau dia yang jahat karena dia Oke. punya kelebihan mukanya yang kayak ibu peri dan Alim. alim. Gue muka begini orang juga nggak percaya kalau gue yang dijahatin gitu loh. Ya sama ini gue juga itu gak pilihan percaya. sih ya, pilihan sih. Balik lagi maksudnya lo menghadapin orang ini dengan cara apa itu pilihan lo gitu kan. Ada orang yang bisa bertahan dan gak Yes, kenapa-napa yes. gitu. Tapi kalau misalnya udahlah males lah gitu ribet gitu, itu juga gak kenapa-napa juga. Itu Gue pilihan bertahan lo. soalnya 6 tahun makanya gue capek. Nah, Jauh. iya. 6 tahun baru sadar Iya, tuh. iya. Lebih lama ya dari gue ya. Aduh, temen lagi bukan pacar. Iya kan soleha. Iya, Masa Soalnya Jadi- tadi paksa Ya pacar. itu tadi sih yang penting berkesadaran sama itu sih kalau gue setiap kali ngebahas orang toksik ya kita sadar terus kita tahu kita harus ngapain gitu maksudnya. Iya, iya. Oh besok-besok nih dicatat nih ntar nih mau ngelawan budenya Windy nih. Ini ya. Bude, saya butuh duit gitu. Buat kawin. Perkara mau makan rendang aja repot gitu. tapi Kak, Windy itu bukan butuh duit, butuh calon. Aduh. Ayo coba Kan? tawarkan calon ke Dicari. Windy sekarang juga. Iya, pertanyaan dia sebenarnya adalah emangnya calon tuh jadi penting banget ya gitu pertanyaannya gitu. Calon nyari di mana tuh? Di majalah mana? Di calon penting kalau Enggak, yang penting kalau kamu nggak bahagia penting, nggak Windy. mungkin Ada Windy nggak ada calon yang penting pusing. kamu bahagia. Iya, Cie. benar.
calon itu bisa menyusul setelah kamu bahagia dengan dirimu. Ci. Ada patokan untuk nikah di umur berapa? Iya, Positif sekali kata-katanya. Calon akan menyusul, mantap jiwa. Iya, mantap. Iya, hebat. Tuh, Mantap, terapkan mantap. kata-kata itu Windy. Sekarang juga. Mantap. Dengarkan. Bahagia. Lu bahagia dulu. Udah yuk jadi mas gue. Betul, bahagia. Bahagia itu bukan dengan siapa loh. Bahagia itu diri sendiri dulu Iya, ya. benar Yes, sih, benar. karena apa? Mungkin kalau kita bahagianya karena single, sibuk kerja ya nggak apa-apa. Lakuin aja Bener-bener. sibuk kerja. Mungkin sobat-sobat potmi bahagianya kalau jadi pekerja keras ya pekerja aja. Iya, betul. Kalau mau nikahnya umur 40 ya nggak apa-apa. Teman-teman potmi semua kalau mau nikah umur 40 kalau memang bahagianya Iya, begitu. Omongan orang sumpel lah. Bener-bener. Karena kalau Hempaskan misalnya memang, saja, Windy. memang kalian, Hempaskan. ini sobat-sobat podcast ya yang mendengarin, sobat Potmi ya yang ngedengerin juga Potmi gitu kan Friends. ya. Ya, Potmi Friends gitu kan. Kalau misalnya memang belum siap untuk menerima orang lain di kehidupan lo gitu kan ya, ya lebih baik nanti dulu daripada nanti lo jadi toksik untuk orang lain atau orang lain itu membuat Ya. diri lo jadi toksik gitu maksud gua. Jadi bener sih tadi kan kata si tim dari Militan juga nyebutin kalau lu sudah bahagia dengan diri lo, berarti sudah ada ruang untuk lu bisa bahagiain orang lain gitu. Jadi Curhat saling dong, Ma. membahagiakan. Yes. Tapi bener loh. Dalam banget. Iya kan, kalau misalnya memang kita sudah siap untuk saling membahagiakan, pasti ada goalsnya. Cuman kalau misalnya elunya juga belum siap untuk menerima orang lain, nanti pasti ada perkara-perkara kecil yang ngebuat kayak misalnya nih, lu Iya, main betul. game mulu lu gitu. Berarti lu nggak bisa nerima dong pasangan lu suka main game misalnya gitu. Yes. Hal-hal kecil begitu kan. Benar, Dan nanti itu benar. akan kalau misalnya hal kecil dipupuk terus diprotes mulu tiap hari ya kan nih pulang kerja capek diomelin segala macem jadi toksik. Iya. Toksik dalam hubungan. Nanti ujungnya Yep. tidak bahagia, ya kan gitu. Oke. Gila hebat banget ya gue. Itu kan kayak itu kan kayak menilai toksik dari orang lain kan. Iya benar. Bagaimana kalau kita menilai toksik pada diri kita sendiri? Nah, setuju. Nah, coba gimana? Saya pengen Nah. nanya. Jangan nanya balik ya. Kalau gue sadar. Toksiknya gue pendendam sama bacot. Apa? Bacok. Bacot. Sadar banget dia. Oh, Kalau gue bacot. sadar. Kok dia sama kayak gue? Bacot. Kayaknya lu cocok deh sama Nana. Ya Allah. Soalnya gue tuh orangnya pendendam dan juga bacot. Bener Kak Mimi. Iya Kita sama. bacot banget, ekspresif banget gitu. Iya. Kalau Kak Intan apa? Nggak apa-apa, yang penting udah sadar dulu ya. Yang penting udah sadar dulu. Nah kalau Intan. lo apa Intan apa toksiknya lo? Gue toksiknya mirip-mirip sih. Gue tuh agak susah maafin orang memang. Setuju. Dan terlalu strict sama sesuatu. Misalnya kalau janjian gitu sama orang gitu jam 1 gitu atau jam 2 gitu. Terus telat gitu. Itu tuh gue bisa kadang-kadang ngerese sendiri, ngerese. Kadang bukan rese sendiri doang, tapi ngeresein orang gitu Kadang padahal. on time Iya, ya. kadang on time. Itu nggak cuman soal waktu ya. Maksudnya kayak misalnya ada aturan di rumah gitu. Kenapa sih buang sampah harusnya? Nah, itu tuh gue bisa rese sendiri juga tuh. Itu toksiknya gue tuh. Jadi gue agak-agak terlalu apa ya? Agak terlalu taat aturan gitu yang kadang-kadang kayak ya biasanya sih kalau udah kayak gitu ya sadarnya tuh ya gue ketawain aja gitu sih ya udah lah gitu Overthinking ya juga. overthinking ya bener Ya, overthinking. semua orang overthinking. Barusan dikasih tahu kamu kan overthinking. Sandi nih juga overthinking ya. mulu. Nih, Sandi. Nah kalau dari Naya Cawa apa aja nih toksik-toksiknya kalian? Nana. Nana paling Kan banyak gue toksik. sama lu Kak Mimi. Gue itu Sama ya. Sama. Bacot dan pendendam ya. bacot. tapi gue sadar gue tuh pendendam. Makanya gue sangat berhati-hati sekali gitu ketika gue menjalin kedekatan atau pertemanan atau persahabatan dengan siapapun gitu. Gue hati-hati banget kalau memang gue nilai dia nggak bisa Bagus, untuk bagus. jadi sahabat atau seperti apa. Gue tuh lebih baik enggak deh. Gue termasuk orang yang susah banget menentukan orang tuh jadi sahabat misalnya gitu, karena takutnya ketika jadi sahabat ada sesuatu yang dia lakukan dan gue nggak senang, gue nggak terima, terus gue jadi dendam, tapi sedangkan udah deket banget gitu. Yes, benar, Makanya gue benar. nggak mau, gue agak-agak susah gitu untuk apa ya, memilih jadi teman dekat atau jadi sahabat. Terus gue emang bacot banget karena gue sadar gue bacot. Jadi gue lihat dulu gue lagi sama siapa dan di circle mana. Kalau circle yang memang udah gue dekat banget nggak apa-apa, gue nggak bacot.
gue rasa gue gak akan jadi toksik. Iya, Tapi kalau bener. di orang baru gitu terus gue ngebacot, pastilah gue dikasih peluru nanti kena tembak. Iya iya. Sadar, Jadi sadar. penting ya Sadar. tadi ya berkesadaran itu penting ya berarti ya. Iya. Nah kalau Sandi atau Windy apa Sandi, nih toksiknya? Sandi, gue dulu ya. Kalau gue sih adalah tipe kalau orang yang tidak bisa berkata tidak. Jadi kayaknya iya terus itu kayaknya jadi Pressure toxic ke people. gue deh. Kayak misalkan orang nyuruh apa, gue bilang iya. Janjian apa, iya. San bayarin cicilan gue San. Iya. Peleter San? Iya. Gitu. Jadi kayak susah nolak gitu dan gak enakan sama orang lain itu menjadi toksik diri gue Ya, sendiri. gak sih. enakan gitu Gak lah. enakan ya, udah capek banget tuh jadi orang kayak gitu, sumpah. Ih, capek deh jadi orang kayak gitu, sumpah gue mah gak mau. Iya. Gak enakan, Nah, tapi makanya enak sama gue tuh diri pengen sendiri. keluar dari zona itu tuh. Sebenarnya kita tuh udah sering ngomongin si Sandi, kata kita San lu itu orangnya yang terlalu nggak enakan dan akhirnya itu nyusahin diri sendiri. Iya. Gitu. Iya. Terkadang kan kita memikirkan perasaan orang lain, tapi tidak memikirkan perasaan sendiri. Nah itu Bener. Sandi banget dan kita tuh kesal sama dia. Benar. Iya. Berarti sebenarnya lo mentoksikan diri sendiri. Iya bener tuh. Bener. Makanya gue seneng banget kalau ada pembahasan ini kan. Aduh, Sandi Biar gua tuh jangan bisa lah, dapet kasihan tips lah bagaimana itu. keluar dari Dipuk-puk ini. dulu, puk-puk diriku sendiri gitu. Iya. Terus bagaimana keluarnya? Coba kasih tau sih keluar dari zona itu. Zona nggak enakan. Coba ada nggak? Ya lo peluk diri lo, lo ngomong di kaca, maafin ya Sandi sudah jahat sama kamu. Diri aku sendiri. Jangan gitu lagi. Maafin diri aku, ayo berubah. Jangan kayak gitu lagi. Mulai berani. Oke, saya akan mulai Berani bilang tidak dong. Yes, Cie. berani bilang tidak, katakan tidak untuk narkoba. Jadi duta BNN dong. Enggak, tapi Ya bener ya. Allah. Emang jadi orang gak enakan tuh emang gak enak sebenarnya ya. Iya, betul, Emang betul. jadi orang gak enakan tuh gak enak, tapi itu butuh latihan Sandi. Tenang aja, itu butuh latihan. Yep. Latihannya sampai kapan gak ada yang tahu. Itu lo yang doang yang bisa Sandi. jawab. Susah itu, karena pasti itu susah. karena itu latihannya ya itu tadi. Tapi dengan kita berkesadaran bahwa oh kita punya kekurangan ini, itu sih kalau menurut gue udah satu step lebih ya daripada Yes. kita nggak sadar sama sekali gitu, Yep. daripada kita kayak ya itu tadi gitu kayak daripada orang yang noyor pada kita sendiri gitu Iya, kan, lo iya. ternyata lo toksik tahu gitu, mendingan kita sadar dulu sama diri sama kekurangan diri kita dengan Yes. ketoksikan itu tadi kita sendiri gitu, jadi kita bisa tahu kayaknya gue udah gini deh, gue berkesadaran itu tadi. Terus baru abis itu ngapain yuk gitu biar gak kayak gitu lagi. Abis ini Sandi ngomong sama kaca nih. Aku yang dulu, bukanlah aku yang sekarang. Iya, bener soalnya Windy kalau belum tadi. Kalau Windy gimana? nah tuh Win. Apa? Gue ya? Lu toksiknya apa? Win? Gue apa ya? Apa? Hmm, Ambivert. gue orangnya susah menentukan. Pelin-pelan. Gue tuh pelin-pelan, susah maafin orang. Oh iya, sulit Udah menentukan. sama selalu salah gitu nilai orang. Gitu. Gue susah banget tuh menentukan pilihan misalnya nih ya. Gue udah niat dalam hati gue tidak akan makan bakso misalnya gitu. Terus nih teman-teman gue nih Nana yang Sandi gitu bilang kayak akan tahu enak tahu. Ih, enggak lah nggak mau gue. Udah Ih, enak dihasut. tahu. Nah, akhirnya yaudah lah yuk makan lah gitu. Jadi hal kecil sebenarnya yang merubah komitmen gue gitu. Tidak ada pendirian lah. Tapi Ih, itu susah, toxic. susah. Sama kayak Sandi gak sih toxic itu untuk diri sendiri? Iya, nih kan ngomongin diri sendiri dari tadi Kalau juga. Kalau toxic gue itu toxic untuk orang lain, Oh iya ya. iya kan? Oh iya, Impact-nya ke bener-bener. orang lain gitu loh. Iya, iya, Kalau Sandy bener-bener. sama Windy Impact-nya toxic yang Ke diri sendiri. Iya, gue susah untuk menentukan pilihan dan juga susah untuk memaafkan orang. Yep. Makanya lo gak usah ada susah salah sama menentukan gue, gak pilihan. bakal gue maafin. Pantesan calonnya belum ada. Pantesan Susah belum ada pilihan. Pantesan calonnya belum Iya ada bener. sayang. Bener-bener. Pantesan calonnya belum ada, susah menentukan. Siapa yang ditentukan gak ada juga. Karena banyak ikan yang dijaring sama dia. Jadinya makanya tambah susah Keriting menentukan banget ya. bibirnya. banyak Astagfirullahaladzim. ikan. Banyak ikan di jaring tapi jalannya bolong-bolong. Nggak dapet semuanya. Ya gitu, cuman kita ini jadi ini ya, jadi refleksi diri juga sih sebenarnya karena ternyata Yes. dalam diri Iya, kita benar, masing-masing benar. sendiri pun tuh menyimpan toksik gitu kan yang ya alhamdulillah kita udah sadar sih karena toksik yang emang kita sudah sadari mungkin nanti nextnya gitu ya kita bisa mengatasinya walaupun memang kita butuh proses kan Iya. untuk bisa kayak Iya, menerima betul. diri Proses. sendiri kemudian memaafkan diri sendiri gitu kan untuk menjadi lebih baik gitu kan kayak Sandi misalnya ya kan Sandi kan masih proses kan lo untuk bisa kayak
enggak lah gue nggak mau Proses, gitu. ya. Latihan terus Nggak sih. tahu nih panjang kayaknya. Gitu. Mantap banget nih closingnya, pas banget. Apa? Kita bilang refleksikan diri Betul. tentang toksik. Iya betul. Saay Naya Cawa closingnya bagus nih. Sadar ya, sadar, refleksi gitu Kita kan. sudah mengkonsepkan itu semua. Iya, iya. Udah ini nih udah 30 menit lebih. Udah 30 menit Kita ngobrolnya lebih. ternyata ada statement closing nggak dari teman-teman Naya Cawa soal si toxic ini, orang toxic diapain ini tadi? Nah. Yuk. Toxic ya. Kalau menurut gue gini, terakhir ya dikit berarti ya. Iya. Udah banyak-banyak. Lo harus sadarin, sadari atau sadar diri apa toksik dalam diri lo yang memang toksik yang lo bawa ke lingkungan lo harus sadar dan ubah itu yang pertama. Yang kedua, di lingkungan lo lihat juga mana orang-orang yang toksik supaya lo bisa tahu apa yang harus lo lakukan. Pokoknya sadar lo toksik dan siapa toksik di sekitar lo. Wow, amazing. Ya. Benar sekali. Mantap. Closingnya sangat bagus guys. Dari lu apa, Mi? Kalau dari gue yang penting sih jadi diri sendiri aja ya. Kalau ngerasa nggak jadi diri sendiri, berarti dia toksik, ya udah kalian hempas aja mendingan. Dan sobat-sobat Potmi yang dengerin, semangat buat yang masih berjuang Iya, betul. memproseskan diri untuk jadi lebih baik atau Iya. merasa dirinya ada yang toksik, lagi mau berubah. Semangat guys, semua kita juga Nggak punya apa-apa toxic salah masing-masing. gitu, nggak apa-apa salah dalam proses belajar, nggak apa-apa salah gitu. Yang penting kan kita berusaha terus untuk jadi lebih baik, jadi lebih baik, jadi lebih baik gitu ya. Betul. Sadar itu tadi, kalau udah sadar gitu, udah sadar sama lingkungan, udah sadar sama diri kita sendiri udah sih, udah sadar sama diri kita sendiri, sama lingkungan, terus kita juga tadi berefleksi itu tadi, terus ya udah gitu, mudah-mudahan. Dan jangan takut salah itu tadi ya, Iya, jangan takut salah ya, salah. karena kita juga belajar sih ya, manusia biasa, nggak bukan manusia sempurna ya kan. Jadi- Kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau Masya tidak sempurna milik kita. Allah. Bunda Dorce Show. Tabarakallah. salah bukan Salah. Ini Potmi Show. Ya udah, mudah-mudahan teman-teman Naya Cawa, sobat militan juga yang dengerin Potmi saat ini gitu ya, bisa mendapatkan pencerahan dari obrolan kita Amin. ini bareng-bareng gitu. Jadi bisa bisa merenung-renung lagi gitu ya, bisa berefleksi-refleksi Yes, gitu sendiri. Terus mau ngapain habis itu supaya ngumpulin peluru ya kan? Peluru mungkin, atau mau berefleksi atau mau memeluk diri sendiri untuk berubah. Iya. Bisa dilakuin untuk semua sobat saya dan sobat militan dan sobat-sobat Potmi. Dan sekali lagi kita mengucap happy birthday Potmi. Selamat ulang tahun lagi. Selamat ulang Happy tahun. birthday. Happy Terima birthday. kasih sudah mengkolaborasikan kami. Jadi rame banget ya ternyata ya. Ternyata seru banget. Dan jangan lupa saksikan juga live-live yang lainnya, podcaster lainnya selama ulang tahun Potmi. Bakalan banyak banget podcaster Ya. yang live di Instagram. Dan jangan lupa juga untuk selalu ikutan, jangan cabut dulu guys. Iya, Oke. betul banget ya. Pokoknya Dengerin selamat ulang Potmi tahun, juga ya, semoga Mi. sukses Ya. dan semoga berkah buat kita semua. Kapan-kapan kita ketemu dong. Amin. Kita ketemu yuk. Nah, kalau kita ketemu, kita bisa collab lagi. Dan jangan lupa juga untuk sobat saya, sobat militan, kalian bisa dengerin Potmi di aplikasi di Android Potmi, dan juga bisa dengerin juga di www.potmi.id. Bisa juga kalau misalnya handphonenya iOS bisa dengerin, nggak harus yang Android kok. Ya, betul. Yes. Dah. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman Naya Oke, Cawa. Bye-bye. Dadah. Bye. Bye, sobat militan. Dami. Bye-bye, militan. Bye semuanya. Bye bye sobat militan. Sobat say.